3 pagi di Depok, kita kehilangan motor. Kalau motor hilang, itu bisa diganti. Bisa kita kerja lagi, cari uang lagi. Tapi buat teman-teman di rumah, lebih hati-hati lagi, ya. Welcome back. Oke, di vlog kali ini aku mau kasih update aja ya. Jadi kemarin tanggal 13 April, sekarang tanggal 18, berarti hari Sabtu ya, aku lagi kena musibah. Sebenarnya bukan aku tapi adekku. Jadi 13 April hari Sabtu itu kan baru lebaran, hari keberapa tuh? Hari ketiga atau keempat. Jam 3 pagi di Depok kita kehilangan motor ya, skuter, dan itu motor adekku, bukan yang baru aku beli waktu terakhir aku mudik, tapi motor satu lagi. Motornya hilang. Nah, situ aku kayak kaget banget karena aku pikir di situ lingkungannya padat penduduk. Terus juga aku sempat nanya sama Pak RT setempat, apakah ada sistem keamanan di sini gitu. Aku tahu aku nggak tinggal di perumahan gitu ya, nggak di komplek, kita tinggal di perkampungan atau perumahan biasa gitu. Terus Pak RT bilang enggak, kita nggak ada sistem keamanan atau siskamling atau ronda-ronda gitu. Di sini aman-aman aja, karena biasanya kalau justru yang dijaga-jaga malah ada malingnya gitu. Aku ingat banget karena aku nanya apakah ada uang keamanan pada saat itu. Pada saat kita baru pindah, ternyata nggak ada, kita cuma bayar uang sampah aja. So kemarin kita kecolongan jam 3 pagi. Terus juga aku jadi kepikiran yang aneh-aneh gitu loh, karena adikku yang paling kecil, dia namanya ABG ya, dia suka banget main keluar pakai motor, pulangnya juga malam gitu. Yang aku takutin tuh adalah manusia zaman sekarang kalau udah jahat dan nekat itu bener-bener jahat gitu loh, nekat ya, lebih jahat dari setan gitu, dari binatang. Itu bisa terjadi. Makanya aku bilang, aku telepon adekku pas kejadian motor hilang. Kalau motor hilang itu bisa diganti, bisa kita kerja lagi, cari uang lagi, tapi juga pastinya harus menjaga gitu ya, kayak digembok double, gerbang dikunci kayak gitu. Enggak dengan kita santai aja, pintu kebuka, motor cuma dikunci stang kayak gitu ya. Itu juga salah satu sebenarnya usaha kita untuk mencegah kemalingan kan. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika orang yang berniat jahat itu, oke, dia ngambil motor aja ya, motor lagi diparkir. Coba kalau di jalan malam-malam, adikku sendirian, dia dibegal gitu ya, didorong, ditendang, diapain aja gitu, dan diambil motornya, atau bahkan mereka bawa senjata tajam. Aku tuh udah kepikirannya sampai ke situ, karena ya bukannya aku ngerasa aku nggak pernah muda ya, aku mau main sana sini. Aku tahu rasa-rasa waktu masih muda, umur 17-an, baru-baru lulus tuh pengennya main bebas, keluar malam gitu kan. Tapi bukan berarti itu aman-aman aja gitu. Itu yang aku takutin banget. Dan abis kejadian itu aku bakal kasih lihat CCTV-nya ya, dan kayaknya aku juga bakal ganti CCTV dan sistem keamanan lagi, sistem proteksi yang bisa kita lakukan. Malingnya juga udah pinter, dia pakai masker gini, pakai topi jadi nggak kelihatan. Dan anehnya CCTV aku juga ngerekamnya cuma pada saat ada pergerakan manusia. Jadi dari sebelum itu kita rewind, kita replay gitu nggak bisa. Jadi rekamannya cuma ada yang itu. Siangnya Abitua lapor polisi, terus habis itu polisi datang untuk olah TKP. Aku juga ada CCTV-nya, dia nanya-nanya segala macam, tapi aku ngerasa polisi nggak bakalan juga turun tangan untuk nangkap tuh maling ya, kecuali mungkin itu maling ketangkap sekali dan baru ditanya-tanya lagi, kamu maling kesini juga, maling sini juga, maling sini juga. Tapi ya itulah sedihnya juga ya, maksudnya orang yang berbuat jahat kayak gitu juga pasti kan mereka karena kekurangan mungkin, terus udah putus asa, mau nyari kerja gimana susah segala macam. Jadi akarnya tuh banyak banget permasalahan masyarakat kayak gini.
Cuma ya kita sebagai korban juga, kalau aku jujur trauma banget ya. Walaupun aku di Belanda tapi aku ngelihat CCTV kayak gitu, aku benar-benar pikiran aku tuh jadi kemana-mana. Jadi kemarin 2 hari itu aku nggak tenang karena jadinya mikirinnya jadi banyak hal gitu. Walaupun aku tinggal di sini ya. So buat teman-teman, aku cuma mau bilang tolong hati-hati, dijaga lagi keamanan di rumah ya, dikuncinya double, triple. Ini juga katanya ada gembok yang bisa tahan cairan kimia atau apa, aku mau nyari tahu. Aku juga nggak tahu apakah adikku sama abi tua udah mulai cari gembok itu atau enggak. Kemarin aku udah minta tolong tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Semoga aja kejadian-kejadian kayak gini nggak terjadi lagi ya. Kemarin aku sempat bikin atau posting reelsnya di Instagram, dan banyak banget yang bilang mereka juga kecurian, kecolongan motor, rumahnya dijebol maling dalam suasana lebaran gini. Terus juga pas abi tua lapor ke polisi, katanya ada 4 orang di lingkungan sekitar yang juga kehilangan motor di hari yang sama. Jadi kejahatan tuh memang banyak banget ada di mana-mana gitu. Aku harap dengan aku share kejadian ini buat teman-teman di rumah lebih hati-hati lagi ya, dan semoga kalau misalnya memang barangnya hilang bisa diganti lagi ya, rezekinya diganti lagi. Tapi yang paling utama itu bukan barang, tapi menurut aku adalah nyawa. Karena kalau orang udah jahat, mereka bisa gelap mata, bisa melakukan apa aja untuk dapetin apa yang mereka mau, apalagi kalau mereka memang terdesak kebutuhan hidup ya gitu. Jadi segini aja dulu, aku masih harus menata pikiranku, hatiku gitu ya, untuk mikirin Indonesia gimana biar bisa tetap aman kayak gitu. So thanks for watching, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dari niat jahat orang lain, dari perbuatan jahat gitu, dari juga hati kita ya yang selalu sabar dan juga tidak berprasangka buruk juga sama orang gitu. Jadi kita juga harus tenang, harus bersih hati kita, karena semua energi-energi negatif itu pasti akan memanggil energi atau perbuatan negatif lainnya ke diri kita gitu. So aku juga harus tenangin adekku yang motornya kehilangan ya, terpaksa kita harus beli motor baru juga karena dia butuh buat berangkat kerja gitu loh. Nggak mungkin berangkat kerja naik mobil ya, mobil dipakai pastinya buat kebutuhan sehari-hari, motor satu lagi juga pasti dipakai buat kebutuhan sehari-hari karena aku juga ada usaha toko online gitu kan, juga butuh. So ya sekian dulu, mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan semoga video ini bisa saling mengingatkan untuk tetap menjaga keamanan di rumah kita dan di lingkungan kita. Assalamualaikum. Bye.